Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat yang banyak yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat yang sedang kita jalani ini, nikmat menjalankan syariat ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Asy-Syafi'i. Disebutkan, diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu. Dua orang, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan jangan kita menjadi orang yang ketiga, yaitu tidak mempelajari Al-Qur'an dan juga kita tidak mengajarkannya. Kita harus ikut andil dalam al-khairiyah di hadal hadis, kebaikan di hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di antara bentuk mempelajari Al-Quran, tidak serta-merta mempelajari huruf-hurufnya, tajwidnya, mempelajari bacaannya, makharijul huruf. Ada yang lebih utama, yaitu mempelajari kandungannya, tafsirnya, isinya, memahami Al-Quran. Dan kita di sini masjid ini mempelajari isinya. Salah satu dari isinya adalah al-aqidah, keyakinan seorang muslim, yang dibahas di kitab Minhajul Muslim ini, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yang mana kita sudah sampai di Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, bab yang kelima, yaitu al-iman bil malaikah alaihimussalam, beriman kepada malaikat alaihimussalam. Sebelum kita bahas al-iman bil malaikah, kita perlu tahu makna al-malaikah. Malaikat. Apa makna malaikat? Malaikat jamak dari malak. Al-malaikah jamak dari malak. Jadi kalau kita arti secara bahasa, malaikat artinya para malaikat, malaikat yang banyak. Jamak dari malak, bentuk satunya adalah malak.
Satu malaikat bahasa Arabnya al-malak. Berasal dari kata mushtaq min al-malak, dari kata al-malak yang memiliki makna al-akhdhu bi quwwah, mengambil dengan kuat. Sebagian disebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka tersebut adalah an-nas, orang-orang, manusia, wal hijarah, dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, yang neraka tersebut dijaga oleh para malaikat ghilad, yang keras, shidad, yang kuat, yang kasar. La ya'suna Allah, mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan terhadap apa yang diperintahkan. Dan juga disebutkan dalam surat At-Takwir, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Salah satu sifat Jibril alaihi salam, dzi quwwah, memiliki kekuatan, 'inda dzil 'arsy makin, di sisi Allah, zat yang memiliki arsy, makin, memiliki keutamaan. Dan di antara makna malak yang disebutkan oleh ulama, mushtaq min al-ulukah, diambil dari kata al-ulukah. Al-ulukah artinya ar-risalah, utusan, mengutus. Disebutkan dalam surat tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Al-An'am, disebutkan dalam surat Al-An'am, idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna, jika telah datang kepada kalian salah seorang di antara kalian al-maut, kematian, tawaffathu rusuluna, mencabut nyawanya rusuluna, utusan-utusan kami, yaitu malakul maut. Disebutkan di sini rusul, utusan-utusan kami. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 1, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan para malaikat rusula, utusan-utusan. Uli ajnihah, memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba', baik dua, wa thulath, tiga, wa ruba', dan empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, yang Allah menambahkan pada makhluknya terhadap apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, Allah memilih di kalangan para malaikat dan manusia rusulan, utusan-utusannya. Maka di antara makna malak yaitu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, malaikat adalah makhlukuna lillah, mereka adalah para makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya, yang mana jumlah mereka sangat banyak. La ya'lamu illallah, tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditugaskan untuk beribadah kepada Allah dan mengatur alam. Al-iman bil malaikat, iman terhadap malaikat, yaitu al-i'tiqad biwujudihim wa annahum makhluquna lillah, meyakini adanya malaikat dan sesungguhnya mereka adalah para makhluk Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihhu imanul 'abd, la yasihhu imanul 'abd illa bi imanil malaikah, illa bil iman bil malaikah. Maka tidak sah iman seseorang, tidak dikatakan mukmin kecuali dia beriman kepada para malaikat. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yakfur billah wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan juga disebutkan dalam hadis Jibril ketika ditanya Rasulullah SAW, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, hari kiamat, dan beriman kepada al-qadar, takdir baik dan buruknya. Qala rahimahullah, yu'minu al-muslim bi malaikatillahi ta'ala wa annahum khalqun min ashrafi khalqihi wa ibadun mukramun min ibadihi. خلقهم من نور كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. Seorang mukmin beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya mereka adalah makhluk, termasuk makhluk yang sangat mulia, dan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dari hamba-hambanya, diciptakan dari cahaya sebagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, seperti kendi, dan juga menciptakan jin dari marijin min nar, nyala api yang tanpa asap. Wa annahu ta'ala wakkalahum biwadhaif fahum biha qa'imun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada para malaikat wadhaif, tugas-tugas, fahum biha qa'imun, maka mereka melaksanakannya. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sun Allah ma amarahum, mereka tidak durhaka, tidak membangkang apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Faminhum al-hafadhu 'ala al-'ibad wal katibuna li a'malihim. Di antara tugas malaikat yaitu al-hafadhah 'ala al-ibad, menjaga hamba-hambanya dan juga mencatat amalan-amalan hambanya. Wa minhum al-muwakkaluna bil jannah wa na'imiha. Di antara tugas malaikat yaitu menjaga surga dan nikmat-nikmatnya. Wa minhum al-muwakkaluna bin nar wa 'adzabiha. Dan di antara tugas malaikat menjaga neraka dan azabnya. Wa minhum al-musabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Dan di antara malaikat yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertasbih malam dan siang, la yafturun, tidak bosan, tidak henti-hentinya. Wa annahu ta'ala fadilun bainahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang berbeda-beda di antara mereka. Ada yang derajatnya lebih tinggi, ada yang di bawahnya. Faminhum al-malaikah al-muqarrabun. Di antara malaikat ada al-malaikatul muqarrabun, para malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka Jibril wa Mikail wa Israfil, seperti Jibril alaihi salam, wa Mikail wa Israfil alaihi salam. Wa minhum duna dzalik. Dan di antara para malaikat yang ada yang derajatnya di bawah mereka. وذلك لهداية الله تعالى له أولا ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية. Dan itu seorang mukmin bisa beriman kepada malaikat sebelumnya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari dalil-dalil naqli yang akan disebutkan setelahnya, dan dalil-dalil aqli. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil-dalil naqli berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dan lainnya. 4 dalil naqli yang disebutkan. Yang pertama menyebutkan dalil-dalil naqli dari Al-Qur'an. Qala rahimahullah, amruhu ta'ala bil imani bihim wa akhbarihi anhum. Perintah dari Allah untuk beriman kepada para malaikat dan kabar dari Allah tentang para malaikat di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 136.
Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh, barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, fa inna allaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh kepada orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan yang tidak beriman kepada malaikat adalah kafir. Innallaha aduwwun lil kafirin, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dan ini disebutkan barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail. Allah sudah menyebutkan malaikat, kan, tapi Allah menyebutkan Jibril dan Mikail. Kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia, berarti Jibril dan Mikail bukan termasuk malaikat. Akan tetapi dalam ilmu balaghah, dalam uslub bahasa Arab, ada disebut namanya dzikrul khas ba'dal 'am, yufidul ahamiyah. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, memberikan faedah ahamiyah, memberikan keutamaan tersendiri. Jibril dan Mikail, malaikat yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyebutkan barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya dan rasul-rasul dan Jibril, padahal Jibril adalah malaikat, dan Mikail. Dzikrul khas ba'dal 'am yufidul ahamiyah, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah kata umum, sesuatu yang umum memberikan faedah dalam ilmu balaghah. Faedah, yakni Jibril alaihissalam dan Mikail memiliki keutamaan di antara malaikat yang lainnya. Kemudian al-mu'allif menyebutkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 172, la yastakifal masih ay yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih Isa alaihissalam sekali-kali tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat al-muqarrabun. Wa fi qoulihi jallat qudratuhu, dan firman Allah yang maha agung kekuasaannya dalam surat Al-Haqqah ayat 17, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan 8 orang malaikat pada hari itu membawa arsy Rabbnya di atas mereka. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qoulihi 'azamat hikmatuhu, dan firman Allah yang hikmahnya begitu agung dalam surat Al-Muddatsir ayat 31, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikat, dan tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka melainkan para malaikat. Wa fi qoulihi taqaddasat asma'uh, dan juga firman Allah yang nama-namanya mulia disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum, dan para malaikat masuk bertemu dengan ahli surga min kulli bab, dari setiap pintu, seraya berkata salamun 'alaikum, kesejahteraan atas kalian terhadap apa yang kalian sabarkan, terhadap kesabaran kalian. Dan juga firman Allah yang sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku jadikan di bumi
seorang khalifah, maka para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha?" Apakah engkau menjadikan di atas bumi tersebut orang yang merusak dan orang yang menumpahkan darah-darah, sedangkan kami para malaikat nusabbihu bihamdi, kami bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami memujimu, memuliakanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, berkata kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu ada, dan juga menunjukkan bahwasanya kita wajib beriman kepada para malaikat, dan juga menunjukkan la yasihhu imanul 'abdi illa bil iman bil malaikat. Tidak sahnya keimanan seorang hamba kecuali dia beriman kepada malaikat. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua. Qala rahimahullah, ikhbaru rasulih sallallahu alaihi wasallam anhum biqaulihi fi du'aihi 'indama yaqumu li salatil lail. Kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat di salah satu sabdanya, dalam salah satu doanya ketika qiyamul lail. Rasul pernah berdoa, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Rasul SAW pernah berdoa dalam qiyamul lail, Allahumma rabb Jibril, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, dan juga Rabbnya Israfil. Di sini disebutkan para malaikat. Fatir as-samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alim al-ghaib wa syahadah, maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkau menghukumi di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik, tunjukkanlah kepadaku, berikanlah hidayah kepadaku terhadap apa yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Dan juga di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, attatis sama wa huqqa laha an ta'id ma fiha mawdi'u arba'i asabi'in illa wa 'alaihi malakun sajid. Langit bersuara, wa huqqa laha an ta'id, dan ia layak bersuara. Di dalamnya tidak ada satu tempat pun untuk 4 jari-jari, melainkan di atasnya terdapat malaikat yang sujud. Hadis ini menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jumlah malaikat sangat banyak disebutkan di hadis selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal baital ma'mur yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin thumma la ya'udun." Sesungguhnya al-baitul ma'mur dimasuki tiap harinya 70.000 malaikat, kemudian mereka pun tidak kembali, tidak keluar. Hadis ini menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semua kita mengetahuinya perihal hari Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jumu'ah, kana 'ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubuna al-awwal fal-awwal. Fa idza jalasa al-imam tawawu as-suhuf wa ja'u yastami'una adh-dhikr." Ketika pada hari Jumat, di setiap pintu-pintu masjid ada para malaikat yang mencatat orang yang masuk pertama, kemudian yang selanjutnya. Fa idza jalasa al-imam, ketika imam sudah duduk, tawawu as-suhuf, mereka menggulung catatannya. Wa ja'u yastami'una adh-dhikr, mereka datang untuk mendengarkan zikir, yaitu khutbah.
Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Badul Wahyi, awal mulanya wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatamathalu li al-malaku ahyana rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul." Di antara bentuk wahyu kata Rasulullah SAW, terkadang malaikat menjelma seorang manusia kepadaku, kemudian berbicara kepadaku, dan aku pun sadar, aku pun paham apa yang dia katakan. Di antara wahyu yaitu disampaikan ketika sadar. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yata'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Silih berganti berdatangan untuk menjaga kalian para malaikat di malam hari dan juga di siang hari. Yang ini sebelumnya disebutkan di dalam Al-Quran ayat surat Ar-Ra'd, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Dia memiliki mu'aqibat. Seorang muslim memiliki mu'aqibat, seorang manusia memiliki mu'aqibat, malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Min baini yadayhi, di depannya, wa min khalfihi, di belakangnya, yahfazunahu min amrillah, yang para malaikat itu menjaga dia min amrillah, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khalaqal malaikah min nur wa khalaqal jan min marijin min nar wa khalaqa Adam mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api tanpa asap, dan Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang ketiga. Qala rahimahullah, "Ru'yatul 'adadil katsir min as-sahabah radhiyallahu anhum lil malaikah yawm Badr wa ru'yatuhum al-jama'iyyah ghaira marratin li Jibril amin al-wahyi alaihi salam, id kana ya'ti ahyanan fi surati dihya al-kalbi فيشاهدونه." ومن أشهر ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم." Jumlah yang banyak dari kalangan sahabat pernah melihat malaikat ketika perang Badar, dan juga mereka pernah melihat secara bersamaan, enggak hanya sekali, melihat Jibril alaihi salam, malaikat yang ditugaskan untuk memberikan wahyu, yang mana malaikat Jibril terkadang datang menyerupai seorang sahabat, Dihya al-Kalbi. Maka para sahabat yusyahidun, bisa melihatnya. Dan kisah yang paling masyhur adalah hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab di Imam Muslim, hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Dan terakhir Rasulullah SAW berkata, "Atadruna man sa'il?" Tahukah kalian siapa yang bertanya? Maka Rasulullah para sahabat berkata, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Hada Jibril yu'allimukum amra dinikum." Itu adalah Jibril dan mengajarkan, datang kepada kalian, atakum yu'allimukum amra dinikum, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang pertama dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman, yang juga disebutkan lagi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua yang kita akan sebutkan untuk faedah, Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari gurunya Zuhair bin Harb, Abu Khaytham menyebutkan dengan sanadnya sampai seorang tabi'in Yahya bin Ya'mar rahimahullah. Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awal man qala fil qadar bil basar Ma'bad al-Juhani." Orang yang pertama berkata tentang masalah takdir, menyeleweng dalam masalah takdir, memiliki paham qadariyah, adalah Ma'bad al-Juhani, yang mana mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, menafikan takdir Allah, bahwasanya mereka menganggap Allah tidak mengetahui sesuatu
kecuali setelah terjadi. Yani amal hamba murni dari hamba. Menafikan takdir. Yang berseberangan dengan Jabariyah. Jabariyah mereka mengatakan nahnu mujbarun. Kami terpaksa dengan takdir Allah. Orang beriman karena takdir. Orang bermaksiat karena takdir. Ketika kita tanya kepada orang Jabariyah, kenapa engkau minum khamr? Mereka pasti akan berihtijaj dengan qadar. Mereka pasti akan berkata, takdir Allah, saya minum khamr takdir. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah, bahwasanya seorang hamba punya qudrah, punya masyiah, punya ikhtiyar, punya kehendak, punya pilihan. Akan tapi masyiatuhu tahta masyiatillah, kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat At-Takwir, liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi orang yang dia ingin di antara kalian an yastaqim, untuk beristiqamah. Hamba punya kehendak, punya masyiat. Akan tapi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan apa yang kalian kehendaki di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Illa an yasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kemudian Yahya bin Ya'mar berkata, "Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjain aw mu'tamirain." Maka saya pun pergi bersama Humaid, sahabatnya, temannya, pergi haji atau umrah katanya. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. Kalau saja kita bertemu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tanyakan perihal yang dikatakan mereka orang yang menyimpang dalam masalah qadar, masalah takdir, qadariyah. Fawfiqa lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab dakhilan al-masjid. Maka kita pun diberikan taufik untuk bertemu Abdullah bin Umar memasuki masjid kebetulan. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Maka aku pun dan teman saya menghadang Abdullah bin Umar, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalam ilayya. Dan saya kira temanku akan mewakilkan pembicaraannya kepadaku. Faqultu, maka saya katakan kepada Abdullah bin Umar, Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umun anna qadar wa anna al-amra unuf. Kata beliau, sesungguhnya telah nampak di hadapan kami orang-orang yang mereka semua membaca Al-Quran, mencari ilmu juga, akan tapi mereka dan menyebutkan perihal mereka, akan tapi mereka meyakini sesungguhnya tidak ada qadar, tidak ada takdir, dan perkara itu hal yang baru. Perkara yang itu hal yang baru. Maka lihatlah apa yang dikatakan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, "Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni." Ketika engkau bertemu dengan mereka, kata Abdullah bin Umar, katakan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Walladhi yahlif bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'min bil qadar." Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, law anna li ahadihim, kalau saja mereka memiliki gunung emas, kemudian mereka menginfakkannya, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai dia mau beriman kepada qadar. Kemudian thumma qala hadatsani Abi Umar bin Khattab. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan hadis Jibril tersebut. Dikabarkan kepada saya, mengabarkan kepada saya bapak saya Umar bin Khattab berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadil thiyab shadidu sawad asy-sya'r." Ketika kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami, muncul kepada kami seseorang
yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, yang mana dia tidak kelihatan bekas safar, bekas perjalanan. Orang asing biasanya kelihatan lusuh bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalnya, orang-orang di antara kami, para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia pun duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, dan juga dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mendirikan salat, membayar zakat, dan berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah ketika engkau mampu. Kemudian lelaki tadi berkata, qala sadaqta, engkau benar. Ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam apa? Rasul jawab, Islam begini. Dijawab lagi, engkau benar. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kita pun heran, dia bertanya akan tapi membenarkan. Tsumma qala, kemudian dia pun berkata lagi, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah baik dan buruk. Kemudian laki-laki tadi masih berkata, sadaqta, engkau benar. Kemudian berkata lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepada saya tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatnya. Muraqabah, merasanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lam min as-sa'il, seorang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Perihal hari kiamat, yang bertanya dan yang tanya tidak ada yang tahu. Kita sama-sama tidak tahu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, hanya Allah yang memiliki ilmu hari kiamat. Kemudian orang tadi berkata lagi, fa akhbirni 'an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Maka Rasulullah SAW menjawab, an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau, ciri-ciri hari kiamat, budak bisa melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang tidak memakai sendal, neker, tidak mengenakan pakaian, al-'alah, orang-orang yang meminta-minta, ri'a asya'i, pengembala kambing. Mereka semuanya berlomba-lomba dalam kemegah-megahan, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan. Nampak miskin, akan tapi padahal dia kaya. Tsumma intalaqa falabithtu maliyan, kemudian orang tadi pergi. Kata Umar bin Khattab, falabithtu maliyan, aku pun berdiam sejenak. Maka kata Rasulullah SAW, ya Umar, atadri man as-sa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Faqultu Allah wa Rasuluhu a'lam, aku katakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum, itu adalah Jibril alaihissalam, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kebenaran malaikat. Sahabat pernah melihat malaikat dalam wujud manusia. Dan juga hadis ini mengatakan bahwasanya wajibnya beriman kepada malaikat. Disebutkan oleh Rasulullah SAW,
iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Maka la yasihhu imanul 'abdi illa bil iman bil malaikat. Tidak sah keimanan seorang kecuali dia beriman kepada para malaikat. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang terakhir di antara dalil naqli. Qala rahimahullah imanu alafil malayin minal mu'minin atba'ir rusul fi kulli zamanin wa makan bil malaikah wa tasdiqihim bima akhbarat anhum ar-rusul min ghairi syakkin wala taraddud. Di antara dalil kebenaran malaikat adalah imannya miliaran-miliar kaum mukminin, pengikut para rasul di tiap waktu dan tiap tempat kepada para malaikat, dan semua dari mereka mempercayai para malaikat, mempercayai apa yang dikabarkan oleh rasul-rasul mereka min ghairi syak wala taraddud, dengan tanpa ragu dan juga tanpa bimbang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan melanjutkan dalil-dalil akli pada pertemuan yang akan datang jika masih diberi umur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat kepada yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.